Aku hanya ingin tahu tentang satu hal, untuk apa aku hidup? Aku tidak pernah memiliki banyak teman saat tumbuh dewasa. Jadi, aku belajar di hidup ini hanya diriku, aku, dan hanya aku. Dan aku akan baik-baik saja di luar sana. Lagi pula, aku lebih suka menyendiri. Orang tua aku sering bertengkar karena sebuah pekerjaan. Aku menyaksikan dan mendengarkan kebisingan itu. Loh, Kamu gue tuh ya pikir Mas, mau aku pergi selama kemana ini lagi kerja sih? nggak ada hasilnya. Kerja keluar kota. Aku kerja Mau buat kesini kamu apa sih sama kamu di Sora, sana? tahu nggak? Gak ada hasilnya aja. Buat aku sama Berisik Sora kamu kata ah, kamu. bikin kepala aku Gak ya tambah Mas, pusing aku aja. tuh sama Sora hidup dengan hasil uang kerja kerasku sendiri. Uang dari kamu tuh gak cukup. Rumah yang dahulunya terlihat sangat harmonis, seketika berubah menjadi sebuah keheningan. Aku hanya terdiam di kamar dan berpikir. Apakah semua ini karena aku? Aku pun kembali ke kamar untuk tidur, karena besok pagi aku harus berangkat untuk pergi ke sekolah. Sama seperti hari sebelumnya, aku hanya sendiri di tengah keramaian orang, melihat tatapan kebencian mereka terhadapku, dan seolah membuat batasan tembok untukku. Tetapi aku tidak peduli dan menghiraukannya. Hari dan hari pun berlalu, banyak hari yang kulalui. Namun, tetap saja tak ada perbedaan dalam hidupku. Rumah yang selalu berisik, aku yang selalu sendiri di sekolah, dan begitu pun di rumah. Hingga aku berpikir untuk mencoba mematikan api tersebut. Aku pun kembali ke kamar, menatap langit dan melihat bulan yang begitu indah. Terlintas banyak pertanyaan yang ada di pikiranku. Di saat aku sedang menatap bulan, ada sesuatu yang mengalihkan pandangan mataku. Mataku tertuju kepada kertas yang ada di samping jendela. Aku pun mengambil kertas tersebut dan membukanya. Di dalam surat itu bertuliskan, "Coba untuk bertahan dalam 1 hari lagi." Aku bingung dan bertanya-tanya, apa maksud isi dari surat itu? Ya jelas, aku punya segalanya. Aku bisa terbangun dari tempat bertindak, tidurku berbicara dan apapun ke berniat semuanya. menjalani hari-hariku Egois kamu seperti ya, Mas. biasanya. Aku mencoba bertahan 1 hari lagi, seperti isi surat itu. Aku penasaran apa yang dimaksud dari surat itu. Harus bertahan seperti apa lagi aku? Di sekolah pun ya aku menyendiri di tengah keramaian sekolahku. Mungkin orang-orang berpikir bahwa sendiri itu hal yang membosankan. Tapi bagiku tidak masalah, walau membosankan, lagi pula aku bisa hidup sendirian di luar sana. Sehabis pulang sekolah, aku kembali ke rumah. Seperti biasanya, di rumah bukan disambut dengan kehangatan, tapi dengan keributan yang tak terus berhenti. Nyesel aku nikah sama Apa? kamu Mas. Nyesel kamu bilang? Hei, kalau semisal bukan aku, siapa lagi yang menikahi anak gadis dari keluarga seperti itu? Aku pun pergi dari rumah yang berisik itu untuk menenangkan diri. Aku pergi menuju hutan di mana tempat yang penuh dengan keheningan dan tidak ada orang. Saat di hutan, aku menemukan bangunan kosong di situ. Aku pun beristirahat di dalam ruangan tersebut. Tidak lama, aku pun tertidur seharian di situ. Terlihat surat misterius itu yang masih ada di sakuku. Aku membaca ulang kembali surat itu dan mencoba mencerna apa maksud dari surat tersebut. Melihat hari yang sudah gelap, aku pun memutuskan untuk kembali ke rumah itu lagi. Menjalani rumah tangga sama kamu tidak membuat hidupku lebih baik. Nyatanya malah lebih buruk. Hanya baik di awal saja. Aku masih bertahan sama kamu juga karena Sora ya Mas. Kalau aja anak itu gak ada, aku juga udah pergi dari sini. Ya, kamu sama anak itu memang sama aja ya. Apa yang kamu harapkan dari anak itu? Hanya bisa menyusahkan, tidak tahu diri pula. Dia tuh juga anak kamu Mas. Suasana yang tidak Memang, asing, dia anak keributan aku, di malam tapi hari. aku sedikit menyesal. Aku masuk ke dalam kamarku, melihat tanggal di kalender, mencoret tanggal dan hari yang sudah aku lewati. Selangkah demi selangkah, aku keluar dari kehidupan yang terus seperti itu. Memandangi sinar bulan yang cerah di malam hari dengan suasana yang penuh kekosongan dan begitu hampa. Dan berpikir, apakah akan ada yang mencariku jika aku mati? Namun, aku teringat akan surat itu yang berisikan, coba untuk bertahan dalam 1 hari lagi.
Aku bingung harus bagaimana dan bagaimana kehidupanku di hari esok jika aku tidak mati malam ini. Malam semakin larut dan waktu terus berjalan. Aku tidak bisa memilih harus bagaimana. Hingga aku pun ingin mencoba membatalkan tekadku untuk mengakhiri hidup. Mau pergi kemana kamu? Ya kamu pikir aja lah mas. Mau main? Apa mau kerja? Nggak bisa ikut sarapan dulu? Luangi waktu kamu lah sedikit. Sebatas sarapan bersama saja tidak bisa. Kemarin kamu kemana aja mas? Gak sadar kalau kamu sibuk gak ada waktu. Sekarang aja kamu kayak gini, gak punya kerjaan. Udahlah, aku berangkat. Mencoba untuk memikirkan ada sesuatu yang baik yang akan terjadi di hari esok. Rutinitasku selalu sama seperti biasanya, tidak ada yang berubah, tidak ada yang spesial. Kegiatanku hanya sekolah, menyendiri, pulang mendengar kebisingan, dan berdiam di kamar. Kali ini rutinitasku bertambah. Ya, aku memiliki rutinitas baru, yaitu berdiri di depan kalender, mencoret tanggal dan hari yang sudah kulalui, dan berpikir, sampai kapan aku harus bertahan? Apa maksud dari surat itu? Kini, tiba di saat aku sedang menatap kalender, aku berpaling ke sebuah foto keluargaku yang ada di meja belajarku. Aku duduk di meja belajarku dan memandangi foto keluarga dan surat yang ku tidak ketahui penulisnya. Aku sungguh berterima kasih kepada surat itu. Dengan adanya surat itu, kini aku bisa bertahan untuk hidup.